Baik, di sini kami dari kelompok B2 akan mempresentasikan tentang proyek hosting server Linux. Next slide. Adapun anggota kelompok kami yaitu Imade Chandra Wijaya dengan NIM 009, saya Ana Agung Sri Intan Permatasari dengan NIM 059, Vodka Joy Junior dengan NIM 103, dan Imade Sastra Wiguna dengan NIM 121. Next. Adapun topik yang akan dibahas yaitu konfigurasi virtual machine 1 sebagai web server yang menyediakan 3 domain sekaligus sebagai DNS server, konfigurasi virtual machine 2 sebagai server backup dari web server, konfigurasi virtual machine 3 mengirimkan file melalui FTP dan transfer file SJP ke web server atau virtual machine 1, dan konfigurasi virtual machine 4 dalam menguji 3 web untuk dapat diakses menggunakan browser. Next slide. Yang pertama yaitu konfigurasi virtual machine 1 sebagai web server yang menyediakan 3 domain sekaligus sebagai DNS server. Next slide. Tahap yang pertama yaitu anggap saja di sini kita sudah menginstal Ubuntu server dan masuk ke root super user. Tahap selanjutnya yaitu kita melakukan update dengan code sudo apt update guna update versi data paket yang telah diinstal di dalam Ubuntu server. Selanjutnya, lakukan konfigurasi situs di ketiga web. Cara konfigurasi yaitu pertama-tama install web server Apache dengan melakukan perintah sudo apt install Apache 2 dan tampilannya akan tampak seperti gambar. Do you want to continue? Klik Y dan tunggu proses instalisasi selesai. Langkah selanjutnya yaitu membuat direktori baru sebagai tempat masing-masing domain yang akan digunakan. Dalam proyek ini kami menggunakan nama direktori web 1, web 2, dan web 3. Jangan lupa berikan permission kepada seluruh direktori dengan command chmod seperti pada gambar. Next slide. Ketikkan kode HTML untuk melakukan testing pada domain 1, 2, dan 3 di dalam file index HTML pada masing-masing direktori seperti pada gambar. Beri ke command untuk web 1 yaitu sudo nano /var/www/web1/index.html. Apabila sudah memberikan command tersebut, tampilan akan tampak seperti gambar. Tahap ini dilakukan juga di web 2 dan web 3. Nah, langkah selanjutnya yaitu berikan perizinan untuk direktori yang telah dibuat. Hal ini dilakukan karena kita membuat beberapa perubahan dengan penambahan HTML di dalam masing-masing direktori yang sama. Apabila terdapat tulisan index.html berwarna hijau, itu menandakan bahwa perizinan telah berhasil dilakukan. Next slide. Step selanjutnya yaitu membuat virtual host dengan Apache 2 di dalam direktori Apache 2 dengan site_available dan mengkonfigurasi file default yang disediakan. Apabila sudah, lakukan copy pada file 000/default.config dengan nama domain seperti contoh sudo cp 000/default.conf/web1.conf. Next slide. Lakukan konfigurasi pada file config yang telah dibuat dengan menambahkan server name dan server alias seperti nama domain, serta mengubah dokumen root ke path yang benar. Kodenya yaitu sudo nano web1.conf dan tampilannya akan tampak seperti gambar di atas. Nama servernya yaitu web1.kelompokb2.com dan nama server aliasnya yaitu www.web1.kelompokb2.com. Lakukan konfigurasi yang sama di 2 domain lainnya seperti pada gambar berikut. Next slide. Nah, apabila sudah, langkah selanjutnya yaitu lakukan enable pada masing-masing domain web 1 dan sampai web 3 dengan code sudo a2 inside web1.conf. Setelah itu, lakukan restart sistem pada Apache 2 terlebih dahulu seperti pada gambar berikut. Gambar yang paling bawah. Next slide. Oke, kita masuk ke DNS. Konfigurasi DNS dengan membuat file salinan default dapat dilakukan setelah berhasil menginstal bin D9.
Buatlah 3 salinan DB lokal untuk masing-masing domain yang akan di-hosting. Di samping itu, salin db.127 untuk DB reverse yang mendukung resolusi reverse DNS. Selain itu, tambahkan codename.conf.default min-zones.backup sebagai salinan cadangan konfigurasi default. Langkah ini dilakukan guna memastikan bahwa konfigurasi zona DNS dan resolusi reverse mendukung kebutuhan spesifik dari setiap domain yang akan di-hosting, sembari menyalin cadangan dari konfigurasi default untuk pemulihan jika diperlukan. Nah, setelah itu, konfigurasi salinan file yang telah dibuat, dan untuk db.web1 sampai dengan db.web3, kita perlu memastikan tiap kata localhost menjadi web1.kelompokb2.com dan IP address yang tertera sesuai dengan IP address server. Next slide. CTRL-O dan Enter untuk save dan CTRL plus X untuk exit dan lakukan di domain yang lainnya. Apabila sudah, lakukan konfigurasi pada DB reverse dengan mengganti localhost menjadi web1.kelompokb2.com dan 100 diubah menjadi 1 dan tambahkan sisa domain di bawahnya seperti pada gambar. Langkah selanjutnya yaitu konfigurasi pada name.conf.default-zones untuk membuat zona pada tiap domain dan file reverse. Tahap ini perlu disesuaikan dengan IP address seperti pada gambar. Next slide. Selanjutnya yaitu testing DNS dengan NSLookup untuk masing-masing domain. Next slide. Baiklah, sekian untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, di sini nama saya Chandra dengan NIM akhir 009. Yang kedua ada konfigurasi virtual machine 2 sebagai server backup dari web server komputer 1. Yang pertama ada instalasi dari rsync untuk backupnya. Nah, untuk melakukan server backup dari web server, itu kita memerlukan instalasi dari rsync ini di dalam Ubuntu server, baik di virtual machine 1 maupun virtual machine 2. Nah, rsync ini dia sebagai utilitas efisien dia buat untuk nge-backup server Ubuntu karena dapat melakukan transfer file secara optimal. Jadi dapat dilakukan dengan cara sudo apt install rsync. Selanjutnya yaitu ada membuat directory backups. Nah, kita pastiin untuk sudah menginstal web server Apache 2 di dalam server backup. Lalu kembali pada server source-nya dan buat directory baru bernama backups. Nah, setelah itu baru kita buat directory baru kembali dengan nama daily untuk menampung backup harian di dalam directory backups. Nah, setelah kita membuat directory baru yang bernama daily, baru kita menjalankan perintah tar -zcf untuk membuat directory backup.tar.zz yang akan menampung semua ekstrak isi dari file yang diinginkan. Nah, yang selanjutnya ada membuat directory backup pada server backup. Nah, pastikan telah membuat directory backup juga pada server backup. Setelah itu, baru dapat melakukan perintah rsync untuk dihubungkan dengan backup server. Nah, directory backups akan disalin ke dalam backup server back at backup sesuai dengan usernya. Nah, selanjutnya yaitu melakukan konfigurasi pada SSH keygen-nya agar tidak membutuhkan password SSH backup server saat melakukan proses penyalinan. Nah, untuk melakukan ini, itu kita perluin perintah SSH min keygen min t rsa di server source untuk memunculkan directory id min rsa dan id min rsa.pub. Nah, kalau kalian sudah ada id min rsa.pub dan keduanya ini, tidak perlu lagi mengirimkan sintaksnya. Nah, selanjutnya baru kita melakukan perintah vim dengan tanda ombak _ garis miring .ssh garis miring id min rsa
pub. Nah, dan salin kan di dalamnya itu bakal ada string. Nah, itu baru kita salin stringnya. Nah, habis kita salin stringnya, baru kita pergi ke backup server dan melakukan perintah vim dengan hal yang sama, yaitu /backslash auto_reset.key. Nah, di sini baru kita tempel salinannya. Kalau udah, kita ketik aja !2 wkey untuk save dan keluar. Nah, selanjutnya ini membuat script untuk menampung semua perintah agar dijalankan langsung dengan nama backup.sh di server source-nya, yaitu root@chandra. Di sini sebagai server source atau web servernya. Nah, pada line pertama ini, dia digunain untuk mengarsip seluruh direktori dan subdirektori dari /var/www. Nah, line kedua ini digunakan untuk menghapus semua backup file yang lebih dari 7 hari. Kemudian, line ketiga itu digunain untuk nyalin ke dalam backup servernya. Nah, untuk testing dapat melakukan shbackup.sh pada server source-nya. Nah, selanjutnya ini untuk teknik backup-nya supaya berjalan. Agar teknik backup-nya berjalan, maka perlu dilakukan konfigurasi setiap hari, tepatnya setiap jam 23:59. Jadi kita perlu menambahkan beberapa line di dalam cron type -a. Jadi tinggal diketiin aja cron type -a seperti pada gambar yang tertera di layar. Lalu kita panggil script-nya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Saya Vodka dengan NIM akhir 103. Bagian selanjutnya kita bakal melanjutkan ke konfigurasi virtual machine 3, mengirimkan file melalui FTP dan transfer file SCP ke web server virtual machine 1 dan komputer 2. Yang pertama kita pada bagian FTP, kita install layanan vcftpd untuk melakukan pengiriman file FTP dan transfer file SCP ke web server virtual machine 1. Pada virtual machine 3, perlu menginstal layanan vsftpd terlebih dahulu dengan memberikan komen sudo apt install vsftpd seperti pada gambar di kanan. Setelah itu, kita bakal buat file contoh di dalam virtual machine 3 dengan touch new underscore file txt. Setelah itu buat direktori baru di dalam virtual machine 1. Setelah itu, ubah permissionnya dengan sudo chmod 755 path directory test. Oke, nah slide berikutnya. Lanjutkan testing untuk login FTP virtual machine 1 di dalam virtual machine 3 dengan menyertakan username dan password dari virtual machine 1. Nah, setelah berhasil, kita dapat melakukan pengiriman file dan membuat direktori seperti testing, membuat direktori testing di dalam direktori underscore home, direktori /home/chandra/test berikut. Alternatifnya kita bisa menggunakan FileZilla via FTP untuk transfer file ke dalam virtual machine 1. Untuk melakukan konfigurasi, dapat dilakukan dengan mengisi kolom host dengan IP dari web server, mengisi username dengan user di virtual machine 1, dan tidak lupa untuk mengisi passwordnya. Untuk bagian port, jika mengalami koneksi mati pada port default 21, maka ganti menjadi 22 seperti pada gambar di samping. Habis itu mengirim file txt seperti contohnya di sini, kita mengirim file txt bernama ss external ke dalam direktori test di virtual machine 1. Hasil pengiriman file di dalam server virtual machine 1 dapat dilihat pada gambar yang di bawah. Oke, selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada konfigurasi terhadap
permission atau izin pada VM1 dan VM3. Untuk melakukan beberapa konfigurasi terhadap permission atau izin dalam menggunakan directory di web server VM1 dapat menggunakan join user node group, pet to directory dan setup chmod 757 pet to directory. Setelah itu, permission di bagian VM3 dengan hal yang sama seperti pada gambar ini. Next slide. Selanjutnya transfer file SCP dengan input username dan password VM1 ke VM3 dan hasilnya. Untuk melakukan transfer file melalui SCP dan memasukkan username dan password VM1, sintak dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya untuk hasil transfer file new, file txt dapat dilihat pada gambar berikut ini. Next. Selanjutnya ada virtual machine path desktop dalam menguji 3 web untuk dapat diakses menggunakan browser atau komputer 4. Next. Nah, pengujian yang pertama, pengujian web 1 kelompok b2.com. Jika pengujiannya sudah berhasil, maka tampilan gambarnya akan seperti ini. Yaitu koneksi sukses kelompok 2 web 1. Selanjutnya terdapat pengujian web 2 sudah berhasil dan koneksinya sudah sukses. Dan web juga sama dan seterusnya. Next. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan tentang proyek hosting server Linux. Terima kasih telah menonton.